Waktunya bacain curhat kalian. Nih, aku baru saja ceraikan suami 3 bulan lalu. Perkara dia tidak kerja dan tidak menafkahi selama rumah tangga, walaupun dia ada kerjaan sebagai ojol, tapi dia tidak rutin nyari uangnya. Dan semua kebutuhan rumah saya juga yang cari. Dia suka main tangan, selingkuh, dan mengancam mau bunuh saya terus. Perkara dia kesal karena kerjaan saya di dunia malam atau klub yang sering berpakaian seksi. Dia nyuruh saya berhenti, tapi dia tidak bekerja dan tidak bisa meyakinkan saya, sedangkan mulutnya jahat, suka menghina saya dan orang tua saya. Dia memang tidak pernah mau diceraikan Mi karena alasan pertama, dia sayang dan cinta sama saya. Alasan kedua, karena selama 12 tahun berumah tangga, hidupnya tergantung sama istri, apa yang dia mau selalu ada dari istri. Yang membuat saya tidak tahan, setiap hari dia mabuk-mabukan dan mencoba ingin membunuh saya pada saat dia sedang mabuk. Nah, tanpa pikir panjang, pas kejadian itu saya langsung kabur dan ke pengadilan agama. Menurut Mimi gimana? Tolong dibuat VT-nya ya Mi. Oke, pertama-tama menurut Mimi cerita ini mewakili banyak sekali cerita rumah tangga. Meskipun kisahnya beda-beda, tapi yang mengalami rumah tangga di mana kondisinya itu udah gak sehat, ada perjuangan yang timpang antara suami dan istri, di mana istri berjuang lebih banyak dan lebih besar daripada suami. Tambah lagi biasanya suami kalau posisi istrinya secara keuangan lebih tinggi, dia akan jadi seseorang yang pemarah dan insecure. Terus kalau kondisinya udah kayak gini, biasanya istri nggak tahan lagi dan mau cerai. Nah, bahkan kalau di cerita yang ini udah sampai diceraiin ya. Menurut Mimi yang kondisi rumah tangganya kayak gini tuh banyak banget ya. Kita sekalian bahas. Menurut Mimi kamu nggak usah lagi kebingungan, kegalauan, atau berlama-lama menyesali keputusan yang udah kamu ambil. Karena mau salah, mau benar, kan udah bercerai. Gak ada poinnya juga kebingungan dan bertanya-tanya terus, ini salah apa bener ya, salah atau bener ya keputusan gue. Kalau Mimi jadi kamu, sekarang Mimi cuma mau fokus ngurusin diri sendiri, di perempuan yang lebih baik, lebih sukses, lebih hebat. Malah mungkin Mimi akan bisa mensyukuri kondisi yang ada sekarang. Sudah janda, sudah berpisah dengan dia yang kita anggap seperti parasit, benalu. Pokoknya hambatan terbesar dalam hidup kita, dia udah gak ada lagi tuh kan, bukannya kita harus bersyukur. Sekarang udah bukan lagi waktu kebingungan, sekarang waktunya introspeksi diri. Mapping hal-hal apa aja yang harus kita lakukan sama hidup kita, sama masa depan kita. Dan fokus cuman pengen sukses dan bahagia aja kalau sekarang tuh. Mulai belajar jadi perempuan yang cerdas finansial, nabung, punya target nih, kamu mau beli apa, biar kerjaan kamu terarah, hidup kamu juga terarah. Punyalah keinginan mau beli rumah, mau punya kendaraan. Pokoknya mau jadi perempuan single yang keren, biar suatu hari kita akan attract cowok-cowok yang keren-keren juga. Fokusnya tuh mengupgrade diri kita baik secara moral maupun material. Biar apa? Biar kita tuh sebagai manusia naik level. Jadi mungkin orang-orang yang akan deket sama kita juga orang-orang yang levelnya lebih baik. Kamu harus ambil pelajaran yang betul-betul berarti dari kegagalan yang lalu. Tuntasin sampai kamu benar-benar paham dan dapetin hikmah dari kegagalan itu. Supaya kamu makin pintar dan gak jalan di tempat. Gak terulang lagi kesalahan yang sama karena kamu udah dapet pelajarannya. Udah ngerti kemarin tuh penyebabnya apa, ya solusinya apa. Kalau kamu udah sampai paham cerita kegagalan kamu itu karena apa-apanya kan enak. Di kemudian hari kamu gak akan ulangi. Ambil kamu terus move on, maju ke depan. Bermimpi setinggi-tingginya. Dan fokus, jadiin impian kamu itu kenyataan. Jangan takut, jangan ngerendahin diri sendiri dengan mengabaikan impian-impian yang besar dan baik. Semua orang pantas kok punya impian apa aja. Punya rumah, punya kendaraan, punya tabungan yang banyak, jalan-jalan ke luar negeri, punya pasangan yang tajir baik royal. Pokoknya impian-impian besar lain deh ya. Semua orang berhak dan bisa memimpikan itu. Tapi sinkronin diri kita, pantesin diri kita untuk mengejar semua impian itu. Makanya apa? Fokus mengupgrade diri, jadi manusia, jadi perempuan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi setiap harinya. Udah sekarang mah begitu aja, buat kebutuhan sendiri, buat diri sendiri. Jangan kamu jalan di tempat kelamaan mikirin yang udah lewat. Kamu tuh sekarang maunya apa? Maunya jadi apa? Mau punya masa depan yang kayak gimana? Pikirin itu, fokus ke situ, jalanin step by stepnya. Di perempuan tuh nggak bisa ngikutin perasaan, terus bimbang, terus galauan, terus bingung, terus ya. Nggak bisa kayak gitu. Kamu tuh di satu titik harus tegas sama diri kamu sendiri, sama hidup kamu sendiri, maunya apa. Harus punya gambaran dong, gue tuh di masa depan nanti maunya hidup kayak gimana sih, mau jadi apa sih. Di perempuan yang kayak gitu. Jangan jadi perempuan yang kebingungan sama kondisi sekarang, menyesali kondisi yang udah berlalu. Kayak gitu tuh gak keren dan gak ada manfaatnya. Emang gak mau apa? Punya hidup yang lebih bahagia, lebih sejahtera, masa depan yang bagus. Apa gak mau? Apa gak mau kita punya hidup kayak gitu? Ya? Punya rumah bagus, punya kendaraan, punya tabungan banyak, hasil kerjaan sendiri. Sambil nunggu, sambil milih laki-laki yang pantas mendapatkan kita. Kita pada versi yang sudah jauh lebih baik. Dan ini juga sama buat kalian semua yang ngerasa rumah tangganya tuh lagi berat banget. Suami kita ngerasa udah kayak seseorang yang gak ada kontribusinya sama sekali dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita, dalam hidup anak-anak kita. Bahkan yang ada dia tiap hari kayaknya cuma makin nyakitin kita, makin bikin kita sesek. Terus sebenarnya besar niat di hati kita untuk berpisah sama dia. Mantepin rasa dan niat itu. Persiapin
siapin diri kamu, persiapin langkah-langkah menuju ke sana. Itu artinya udah jelas dong, berarti kamu udah mulai harus belajar menghasilkan. Mau kerja apa, mau usaha apa, anak-anak kira-kira abis itu mau gimana hidupnya. Intip-intip tabungan, harus punya, harus ada. Karena nanti hidup jadi single mom tuh is all about money. Terus anak tiap hari, makannya, sekolahnya, kegiatan-kegiatan, tempat tinggalnya, ongkos sekolahnya tiap hari. Itu setiap hari tentang uang. Jadi siapin tabungan, siapin usaha, siapin kerja. Pokoknya lakuin persiapan finansial yang mateng. Tuh, fokusnya udah harus ke situ. Jangan kebingungan terus ya. Jangan maju enggak, mundur enggak. Paham enggak maksud Mimi? Nanti kalau waktunya udah tepat, kamunya udah siap, kamu kan enak aja. Lega aja, luas aja rasanya, bisa segera mengakhiri kan rumah tangga yang kamu udah gak happy lagi itu. Tapi bukan dengan cara hidup konyol. Semua udah kamu persiapkan dengan baik. Kamunya sendiri sebagai pribadi juga udah siap. Makanya balik lagi Mimi ingetin, jadi perempuan tuh jangan terlalu ngikutin perasaan. Perasaan itu dipakainya untuk menikmati keputusan-keputusan yang udah kita buat. Tapi dalam mengambil keputusan itu tetap pakainya logika, pakainya otak, oke? Mudah dicerna kah ini kata-kata Mimi? Ya sayang, bisa pasti. Bareng-bareng kita saling support ya. I love you.